Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Salve, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kiranya damai Kristus selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali di Amore Channel mengajak marilah kita sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil liturgi hari ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Marilah kita mendahului dengan tanda kemenangan kita, tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kamu akan dibenci oleh banyak orang oleh karena namaku. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Yesus tahu bahwa ia akan berpisah dengan para murid, maka ia memberi sebuah wejangan supaya kuat dan tahan uji menghadapi cobaan dan penderitaan, dan akan dibenci oleh karena namanya. Yesus berbicara terus terang kepada para murid menyangkut resiko mengikuti Dia. Sebab dunia telah lebih dahulu membenci Yesus. Dan juga oleh karena para murid bukan lagi dari dunia ini, karena mereka telah dipilih oleh Yesus. Mereka telah menjadi milik kepunyaan Yesus, bukan milik kepunyaan dunia ini. Maka tidaklah mengherankan jika Yohanes menulis dalam Injilnya yang kita baca hari ini, bahwa dunia membenci murid-murid Yesus karena mereka bukan dari dunia ini. Dalam Injil Yohanes juga, Yohanes memakai makna kata dunia dan daging sebagai sesuatu yang buruk, sebagai sesuatu yang jahat. Para murid akan menderita karena nilai-nilai luhur yang mereka hidupi, yang mereka perjuangkan, yang mereka wartakan tidak sinkron dengan nilai-nilai hidup yang dianut oleh dunia tempat mereka hidup. Lalu bagaimana keadaan dunia ini? Seberapa parahkah keadaan dunia ini di mata para murid? Dalam konteks dunia modern ini, mendiang Santo Yohanes Paulus II dalam ensikliknya yang berjudul Evangelium Vitae menjelaskan bahwa kita sedang ada dalam pertempuran besar antara budaya kehidupan dan budaya kematian. Anak-anak terang menjadi pembawa budaya kehidupan, dan anak-anak kegelapan menjadi pembawa budaya kematian. Anak-anak gelap hidup dalam dunia yang seringkali menempatkan persaingan di atas kemitraan, karena memang mereka berani menindas yang kecil, berani menindas yang miskin dan yang lemah. Mereka menjunjung tinggi kekuasaan daripada pelayanan, karena mereka sombong dan egois, mencari pamor dan mencari pujian. Mereka mengedepankan kekerasan daripada kasih sayang,
Karena prinsip hidup mereka adalah siapa kuat dia menang. Homo homini lupus. Demikian kata seorang filsuf Inggris bernama Thomas Hobbes. Mengobarkan dendam daripada pengampunan. Karena bagi mereka balas dendam itu memuaskan hati. Inilah kehidupan anak-anak kegelapan. Budaya kematian ini selalu mengintai kita semua para murid di sekitar tempat hidup kita. Pornografi membawa kematian seksualitas yang sehat, yang luhur, yang mulia, diganti dengan seks murahan. Human trafficking membawa kematian martabat manusia yang lugu, sederhana, miskin, tak berdaya, terlebih kaum perempuan, dan menjadikan mereka objek untuk mencari keuntungan pribadi dengan menjual tenaga mereka serta memeras mereka. Mereka juga memakai obat-obatan yang terlarang. Itu menjadi syarat pergaulan modern metropolitan. Mereka menebar kematian di mana-mana, tetapi pengedar tetap tidak peduli, juga pengguna tidak takut akan mati sia-sia. Bau busuk kematian tersebar di mana-mana. Namun, rupanya banyak orang lebih senang menjadi budak budaya kematian ini dan enggan untuk dibebaskan, enggan untuk keluar dari situasi itu. Karena cara hidup yang berbanding terbalik, hidup yang kontradiktif dengan cara hidup para murid Kristus, maka mereka akan terus membenci dan membenci para murid Kristus, sebab mereka hidup dalam kegelapan dan tidak mengenal Allah. Karena itu misteri hidup Sang Pencipta bagi mereka penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Mereka mengatakan, katanya Tuhan adalah keadilan. Tetapi mengapa yang jahat berkuasa di mana-mana, sementara yang lemah diinjak-injak? Katanya Tuhan adalah cinta. Tetapi mengapa kebencian berkembang pesat daripada kasih sayang dan merajalela di mana-mana? Katanya Tuhan adalah sumber sukacita, tapi di mana-mana banyak orang menangis, banyak orang menderita dan sengsara. Lihat di sekeliling, berapa banyak orang berdoa setiap hari, mohon keselamatan, mohon agar hidup lebih baik, mohon ada kedamaian di dalam hidup bersama. Kenyataan, apakah perang berhenti? Tidak. Berapa puluh ribu orang dewasa dan anak-anak mati sia-sia karena perang. Apakah penyakit tidak lagi menggerogoti manusia? Apakah terus bertanya. Dan sejarah membuktikan bahwa banyak doa yang tidak pernah dijawab. Karena di dunia tidak diatur oleh doa-doa. Dunia diatur oleh kehendak manusia sendiri. Dunia diatur oleh mereka yang bertindak. Alexander Agung tidak menaklukkan dunia dengan doa. Napoleon Bonaparte tidak membangun kekaisarannya dengan doa. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Inilah hidup anak-anak kegelapan. Mereka tidak menemukan Sang Penciptanya. Mereka tidak mengenal Allah. Karena tujuan hidup mereka dari dunia untuk dunia. Dalam bahasa Latinnya ada ungkapan mengatakan de mundo in mundum. Jadi dunia merupakan tujuan akhir hidup mereka. Inilah kerajaan kegelapan dan iblis menjadi pemimpinnya. Iblis menjadi rajanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Dalam situasi seperti ini, para murid Kristus kerap kali tidak berdaya dan membohongi hati nurani mereka sendiri dan menimbulkan dilema serta konflik batin dalam hidup mereka. Namun sebagai anak-anak terang, pembawa kabar sukacita, kita tidak boleh frustasi dan putus asa. Pertempuran melawan anak-anak gelap memang harus dikobarkan terus, semangat. Terus kita berjuang. Tidak boleh tinggal diam, pasif, dan pasrah menunggu nasib menimpa kita semua. Karena tujuan hidup kita sudah pasti menuju rumah abadi, tanah air terjanji surgawi. Bagi anak-anak terang, perjalanan hidupnya di bumi ini
hanyalah seumpama seorang pengembara yang mampir untuk istirahat sejenak, mampir untuk minum, atau orang Jawa mengatakan mampir ngombe, dan akan terus berjalan lagi menuju tanah air abadi, rumah Bapa di surga. Kita tidak diminta untuk menjadi murid-murid Kristus yang penakut. Yesus bukan seorang penakut. Rasul juga bukan. Para kudus juga bukan. Para martir bukan penakut. Mereka semua berani berjuang bersama Yesus untuk menyelamatkan dunia dari kerajaan kegelapan, dari kuasa iblis. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi kita harus terus berjuang. Kita juga tidak boleh berjuang dengan kekerasan, dengan memaksa orang, tetapi dengan karya kasih. Dan senjata kita adalah doa dan doa lagi. Sebagaimana kata Paulus di dalam surat kepada orang Efesus, bab 6 ayat 10 sampai dengan 20. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketompong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dan berdoalah selalu dalam roh dengan permohonan yang tidak putus-putus. Efesus bab 6 ayat 10 sampai dengan 20. Siapa yang bertekun dalam perlombaan ini sampai akhir, ia sukses masuk rumah abadi, masuk rumah Bapa. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sinarilah kami murid-murid-Mu dengan cahaya ilahi-Mu, agar kami boleh menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Salam damai Kristus, salam sehat selalu. Dia More Channel.